This call is now being recorded. Ya, monggo Bu Desi, bisa dimulai. Iya, sebentar. Belum muncul ya Bapak Ibu? Belum, Miss. Belum nih, udah. Mulai. Oke. Saya mulai ya Bapak Ibu. Oke, good morning everyone. Good morning, Miss. Good morning everyone. Thank you. How are you today, guys? I am okay. Fine. Fine. Okay, good. Yes, everybody in good condition today. Semuanya sehat hari ini. Alhamdulillah. Sehat, Miss. Okay, guys. Are you ready to study new things today? Sudah siap buat belajar hal baru hari ini? Yes, we are ready. Yes, Okay, if Miss. you are good, if you are ready, now prepare all of the things. Prepare your book, prepare your pen, and everything on your table. Okay? All right, but before we start our learning today, who is absent today? Is somebody absent today? No one? Tetra, Miss. Oh, Miss Tetra. Okay, what's wrong with Miss? What's wrong with Tetra? Tetra sick, Miss. Tetra sakit. Tetra is Hari ini okay. Tetra Let's pray for sakit. Tera ya guys. Okay. Ya kita doakan semoga Tera segera sembuh ya. Okay Amin. guys. Can somebody help me to lead the prayer first? Miss Desi tolong berdoa dulu sebelum kita mulai belajar. Ya, saya bisa, Miss. Okay, please Eko. Thank you Eko. Okay, before study, let's pray together. Start. Finish. Thank you Eko. Alright. You're welcome, Miss. Kalian masih ingat tidak apa yang kemarin kita pelajari? Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar apa? Ya Novri, masih ingat? Ya, betul. Kita minggu lalu belajar tentang simple present. Ya, good. Nah, hari ini we're going to study a new things. Kita akan belajar sesuatu yang baru lagi. Kemarin sudah belajar tentang simple present. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Nah, here Miss Desi sudah tuliskan writing. Today we're going to study how to write. Kita akan belajar bagaimana caranya menulis. Oke? Yes. Oke. Tapi sebelum itu, Miss Desi mau kalian lihat sesuatu. I want all of you here watch this video. Wait for a moment ya. Oke, nanti setelah nonton video, Miss Desi akan putarkan 3 times. I'm going to play 3 times, and then after that, kalian harus memberikan pendapat kalian tentang apa isi videonya, ya. Jadi perhatikan apa isi videonya. Oke, wait for a moment ya. Oke, Miss.
good to see you. How are you, sweetheart? I'm fine. I miss you both so much. We miss you too, honey. How do you like your new apartment? It's great. I love my new apartment. It's cozy and convenient for getting to college. And my roommate is very nice. My bedroom is very large and has a small closet. Even if it's small, the closet can hold everything I need. It keeps everything organized perfectly and is easy to use. I just love it. The kitchen is old, but all the appliances still work. It has a convenient stovetop, oven, and refrigerator. The only downside to this apartment is that I have to share a bathroom with my roommate. Oke, good. Ada yang bisa jawab pertanyaannya Miss Desi? Siapa yang ada di video ini tadi? Who is in the video? Dennis. Good. Excellent. Dennis. Only Dennis? Dennis and her parents. Her parents, father and mother. Mother. Yeah, Dennis' father and Dennis' mother. Good. What is Dennis telling to her parents? Her new apartment. Yes. Her new apartment. Okay. Good. Her new apartment. Do you know how is the condition of her apartment? Tahu gimana kondisi apartemennya? The kitchen is old. Kitchen is old. Tahu dari mana kitchen? Ada di pernyataan si Dennis, Miss. Ada pertanyaan di Dennis. Selain di pertanyaannya Dennis, tahu dari mana kalau dia bicara tentang kitchen? Dari on video. On video, good. Ada gambar kitchennya ya. There is picture of kitchen. Good. Others? Dia bicara tentang apa lagi selain kitchen? The apartment is cozy. Apartemennya cozy. Apa itu cozy? Comfortable. Comfortable. Comfortable apa? Ya? Nyaman. Nyaman. Good. Excellent. Apa lagi? Apa lagi? Sudah? Tidak tahu lagi? Lupa, Miss. That's all, Miss. Oke, good. Nah, kalau Miss Del tantang kalian, can you make a video like this? Can you write a story like this? Can you make it? The try. Belum, Miss. Belum. Aku belum. Belum bisa, tapi aku mencoba, Miss. Oke, kira-kira apa yang kalian butuhkan kalau mau menulis itu kalian butuh belajar apa dulu? Belajar Belajar apa ya? kosakata nih. Kosakata. Excellent. What Belajar else? kosakatanya dulu nih. Iya, kosakatanya. Setelah kosakatanya apa lagi? Grammar. Oke, Membuat kalimatnya grammar. nih. Membuat kalimatnya, bagaimana menyusun kalimatnya secara urut ya, Miss? Ya, kan? Jadi menyusun kalimatnya secara urut. Tidak lompat-lompat. Oke, ada lagi? Penggunaan bahasanya ya. Penggunaan bahasanya. Oke. Harus mulai dari mana menulisnya? Iya nggak? Iya, oke. Berarti hari ini kita akan belajar itu. Kita belajar kosakatanya, kita belajar cara menulis kalimatnya, kita belajar cara menyusunnya, ya. Oke. Hari ini kita belajar tentang deskriptif teks. Jadi kita akan belajar tentang cara mendeskripsikan sesuatu. Ya. Kalau dilihat dari video tadi, kira-kira si Dennis ini mendeskripsikan apa? Apartment. Selain apartment, The stuff. apartment kan generalnya, ruangannya, roomsnya. Ada dapurnya, ada kamarnya. Oke, ada kamarnya, bedroomnya, kemudian ada Dapur, tempat kitchennya, bathroomnya. Good. Yes. Oke, next.
Nih tadi ya, kalian sudah bisa jawab. Kalian tahu isinya. Do you know what this video tells? Beberapa orang sudah jawab. Bagaimana tahu? From the picture tadi ada, from the statement also. Kemudian, can you make a story like this? Ada yang bisa, ada yang belum ya. That's why kita belajar bersama-sama. And then, nah, tadi dalam bentuk video, ini dalam bentuk teksnya. Oke, let's read one sentence by sentence ya. Oke, from sentence, in the first sentence, I love my new apartment. It's cozy and convenient for getting the college and my room is very nice. Oke, ada yang ada yang tahu makna kalimatnya apa? What is the meaning of this sentence? I love my new apartment first. Yuk kita potong-potong. Dari I love baru saya menyukai apartemennya yang baru. Apartemennya yang baru. Excellent, Eko, excellent, Nofri. Next. It's cozy and convenient. Tadi? Nyaman ya. Nyaman, convenient. Apartemennya nyaman. Bisa nyaman juga. Oke, it's cozy and convenient for getting the college. For getting to college. Berarti apa itu kalau sudah digabung? It's cozy and convenient for getting to college. Jadi mudah College ya itu ini ya. untuk datang ke untuk sampai Kuliah. ke kampusnya, ke sekolahnya. And my Oh, iya. roommate, apa itu? Roommate. Roommate apa, Miss? Roommate. Ya, and my roommate is very nice. Teman sekamarnya baik atau tidak? Baik. Oh, teman sekamar. Very nice. Baik, Baik. sangat baik. Nah, okay, next. My bedroom is a very large and has a small closet. Yo. Ada yang mau bantu? Can somebody help me? What the meaning in this sentence? Kamar ya. Kamar, good. Kamarnya Very luas, large. Miss. Dan Luas. ada Luas. luas, And then it has Miss. a small closet. Ada large, ada small. Apa yang small di sini? Small kecil. Ya, kecil. Dan ada closet. Kamar mandinya kecil. Toiletnya ya, mandinya ya. Ayo, tadi apakah kamar mandi tadi? Lemari. Lemari apa kamar mandi nih? Buat ngecek. Yes. Saya biasanya nyebut kamar mandi kloset. Iya, ternyata ada lagi nih yang disebut closet selain kamar mandi. Lihat lagi. Hi, Dad. Hi, Miss. It's so good to see you. How are you, sweetheart? I'm fine. I miss you both so much. We miss you too. How do you like my apartment? My bedroom is very large. It has a Perhatikan small gambarnya. closet. Has a small closet. Yang dilihat, yang diperlihatkan apa itu? Lemari. Oh, lemari. Lemari. Baru tahu, Miss. Closet kamar mandi. Ternyata kita bisa berarti lemari. Lemari. Oke, kita balik ke teksnya tadi. Ya, balik ke teksnya. Has a small closet. Jadi dia punya apa yang small? Lemari. Lemari. Nah, lanjut. Next, even if it's small, the closet can hold I need. Kira-kira Kalau lihat dari gambar tadi bisa bisa muat muat banyak. banyak, Bud. Meskipun Iya. kecil, Meskipun kecil, lemarinya lemarinya dapat bisa muat menyimpan berbagai barang, barang yang Miss. saya Bisa butuhkan. menyimpan. Siapa saya tadi? Denis. Denis ya. Denis. Denis. Next. Good. Yes. Keeps everything organized perfectly. Ayo. Lagi. Siapa? Bisa ditata dengan rapi. Ya, Miss. Iya, meskipun kecil tadi, ternyata barang-barangnya dapat ditata dengan rapi. Good. And easy to use. Mudah untuk
Mudah digunakan. Mudah untuk digunakan. Yes. Mudah digunakan. Terakhir dia bilang just it. Saya menyukainya. Oke, kita bahas sampai sini dulu karena ini juga sudah bisa bilang deskriptif ya. Yang bawahnya ini hanya kelanjutannya saja. Oke, good. Nah, from this text ya, dari kalimat I love you my new apartment until I just love it. Ya, until I just love it. Apa yang dia lakukan tadi? Describe. Dia mendeskripsikan. Berarti teks ini video tadi, what is the function of the video or this fungsinya apa tadi dari Untuk mendeskripsikan. Deskripsikan tempat. Oke, good. Nah, describe something. Iya, yang dia describe tadi adalah apa tadi? Apartemennya. Apartemen. Kalau apartemen itu masuknya ke dalam apa? Benda kah? Manusia kah? Hewan kah? Benda, tempat atau manusia atau hewan? Place. Tempat. Oke, good place. Bolehkah? Can we describe people? Boleh. Can we describe animal? Yes, we can. Yes, we can. Can we describe Yes, something? Miss. Contohnya pena ini? Yes, we can. Yes, 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 Miss. good. Yes. Nah, ya. Dari isinya kita tahu ini fungsinya adalah untuk mendeskripsikan benda, something, boleh Deskripsikan benda, tempat, hewan. Good. Sekarang kita lihat, take a look. Kata kerjanya, verbnya yang dipakai. Oh, sebelum verb, to be dulu. Kita lihat to be-nya dalam teksnya. Ada to be apa di dalam teksnya? Is. Good. Kemudian ada lagi selain is? To be-nya? Ada. Kira-kira itu dipakainya untuk menggambarkan waktu kapan? Sekarang. Berarti kita sebutnya kalau sekarang berarti present. Berarti ini adalah tentang sesuatu yang fakta ya. Present. Bicara tentang sekarang juga bisa. Oke, kemudian kata kerjanya kita lihat. Cek. Mana kata kerjanya? Love. Saja kata love. Good. Next. Selain love. Pardon? Apalagi? Keep. Yes. Need. Keep. Oke, good. Kita lihat kata kerjanya bentuk keberapa? Verb 1. Verb 1. Untuk ke satu ya, Miss. Present lagi ya. Iya, berarti ini ceritanya menggunakan simple present. Simple present. Sudah tahu fungsinya untuk apa, kemudian menulisnya dengan simple present. Sekarang strukturnya, kita lihat structure-nya. Lihat yang kalimat pertama, dia apakah sudah dari I love my new apartment dulu ya? Oke, ini sepertinya I love apartment nih. Jadi I love apartment. Apakah dia sudah mendeskripsikan? Not yet. Belum. Dia belum mendeskripsikan. Dia baru dia punya apartemen baru yang sangat dia Sukai. Kemudian lanjut kalimat 2 sampai kalimat terakhir. Berisi tentang Deskripsi ya, Miss. Deskripsi apartemennya. Berarti kita bisa simpulkan fungsinya atau social functionnya adalah untuk menjabarkan atau mendeskripsikan suatu benda, orang, tempat, dan hal lainnya secara spesifik. Bukan secara general ya, kalau kalian secara general nanti beda lagi. Kemudian language feature-nya atau bahasanya yang digunakan ini tadi pakai apa sisnya? Simple present. Structure-nya ada identifikasi dan kemudian ada deskripsi. Sampai sini
Paham. Paham, Miss. Paham, Miss. Paham ya fungsinya. Do you understand? Do you get fungsi bahasa dan strukturnya? Yes, Paham. Miss. Yes, get it. Good. Next, kita akan belajar cara menyusunnya. Mulai dari mana? Oke, ada gambar di situ. There's a picture. Yo, ada gambar apa itu di situ? Gambar anak dan orang tuanya menonton. Anak dan orang tuanya menonton. Kira-kira ada di ruangan mana? Itu di rumah. Living room. Living, iya. Living room. Oke, good. Jadi kita jawab pertanyaan pertama. What room is it in the picture? Living room. Living room. Coba bikin kalian menceritakan tentang living room. Bentar. Excuse me, Miss. Yes, please. Oh, Miss nggak dengar. Oh, nggak denger ya? Oke. Miss Del ulangi. Miss Desi ulangi. Oke. Tadi katanya living room. It's a living room. Now make a sentence. Buat satu kalimat. Menggunakan simple present, mengatakan bahwa ini adalah living room. Ayo coba. This is living room. This is living room. Others, ada lagi? Selain this In is the living room. Ada, Miss. Oke, In the ya. living room. The living room. In the living room, there is television. A television. Oke, kita jangan. Oke, good. Ada yang lain. Kita bicara tentang living roomnya dulu. Jangan sebutkan bendanya dulu ya. Living room dulu, bahwa kita akan mendeskripsikan living room dulu. Yuk. It is living room. Comfortable. It is living room boleh. Next. Yang lain? My living room is comfortable, Miss. Boleh. Excellent, Mawada. My living room is comfortable. Nah, kalimat itu bisa kita pakai untuk membuka teksnya, menulis teks kalimat pertamanya. My living room is comfortable. Good. Next. 1 dan 2 boleh tuh ya. Tadi how is the condition boleh. Atau mau dibuat it is the living room. My living room is comfortable. Udah jadi 2 kalimat. Atau dijadikan 1 juga boleh. Ya. Next question. What things are there in the room? Ayo, tadi ada barang apa saja? Television. Television. Ayo, buat kalimatnya. Sofa. Television. Television. Television dulu kita buat bareng-bareng. The television is. There is a television in the living room. There is television. Boleh. Good. It is living room. My living room is comfortable. There is a television. Good. Next, apa lagi? Ada apa lagi? Besides television, ada apa lagi? What else? Tadi ada yang bilang sofa. Ya, kita bisa buat there is sofa atau digabung there is a television and a sofa. Begitu ya. Nah, setelah kalian bisa sebutkan benda-benda di dalamnya. Jadi tadi sudah bilang comfortable, conditionnya kalian sudah jelaskan, kemudian bisa jelaskan apa benda yang ada di sana. Ya, untuk mendeskripsikannya. Kemudian, next questions. What can you do in that room? Apa yang bisa kalian lakukan di dalam ruangan itu? Watch TV. Watch TV. Television. Watch TV. Buat kalimat lengkapnya, jangan cuma watch TV, tapi kalimat lengkapnya ada subjeknya. Boy and parents. Oke. Watch television. Yes, my parents and I watch atau watching atau are watching. Are watching. Are watching. Are watching. Kalau simple Atau watch. artinya Bukan present tense.
Boy and his parents. My parents and I watch it. Watch the living Watch room. atau watch it? Ada berapa orang? Watch. 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 Watch Ya. aja My nih. parents and I watch TV, television in the living room. In the living room. Ya, next make a conclusion. Buat kesimpulannya. Seperti tadi cerita yang tadi, I just love it. Ada kesimpulan di akhirnya. Yo, bikin. We Kira-kira apa? always spend time together in living room. Good, excellent. 3. We always spend our time in the living room. Good. Kira-kira kalau kalimat tadi disatukan, if we make it into one text, can we say it descriptive text? Bisa kita katakan itu descriptive text? Yeah. Yes, me. Ya, Miss. Good. Bisa ya? Okay. Now everybody understand Yes. how to make this text? Sudah kejawab ya Paham, tadi? Miss. Kalimat apa tuh? Isinya tentang apa? Kemudian cara menyusun kalimatnya, tensisnya apa? Ya, oke. Now I have a project for you. Miss Desi punya project buat kalian. We're going to make a descriptive text. Kita akan buat sebuah deskripsi. Ya, kemudian nanti descriptive text yang kalian buat, we're going to display in our classroom, so everybody can see and can give a comment, can give feedback. Ya, kayak mana, Miss? Kayak mana bentuknya? This is for the example. You write something and then you decorate it. Kalian menuliskan, kemudian kalian dekorasi. Menggunakan apa? Menggunakan gambar yang sesuai. Oh, tadi kan ada video. Ada videonya, ada gambarnya yang menjelaskan isinya. Kalau ini kita menulis, berarti kita bisa meletakkan a picture. A picture to tell the content of our writing. To help the reader understand, ya. Jadi kalian akan menulis kemudian decorate. We're going to make a display. Okay? Any questions so far? Ada pertanyaan? No, Miss. Tahu ya? Kalian akan buat apa? Descriptive text. Yes. Ya, descriptive text. Kemudian diapakan descriptive textnya? Decorated. Decorated. Good. Because we're going to display in our classroom. Okay, here I have some picture. You may choose from here or you may choose from another resources. Kalian boleh pilih dari gambar ini atau kalian mau pilih dari gambar yang lain. Or Miss, can I describe my bedroom in my house? Boleh. Mau describe ruangan kalian di rumah kalian sendiri? Boleh. Mau pakai gambar ini? Boleh. Mau cari di internet, Miss? Boleh. Ya. Now, choose kalau kalian mau yang mana. Decorate your room or choose from my picture or you will browse in the internet. Ya. Silahkan tentukan. Next, after that, we're going to make a project planning. Timeline-nya kita akan susun. Kapan kalian akan mulai, kemudian sampai selesai. Ya, I will distribute later. I will distribute the timeline. Ya, ada paper kalian bisa susun timeline-nya, kemudian tools and materials-nya, kemudian ruangan apa yang akan kalian deskripsikan. Sampai sini, any questions? Any questions? No. Eko, help me to distribute a paper to all of your friends. Oke, Miss. Sudah, Miss. Thank you, Eko. Good. You're Now, welcome. write down the timeline, tools, and materials do you need in this project, dan juga apa yang mau kalian deskripsikan. I give you about 10 minutes. Yuk, Miss Del, kasih 10 menit untuk mengisi timeline, kemudian alat dan bahan yang kalian butuhkan untuk mengerjakan proyek, serta ruangan apa yang mau kalian deskripsikan. Yuk. Buat hari ini kita place dulu ya. Next time kita akan belajar tentang yang animal, people, or things ya.
Oke, finish. Finish ya. Miss. Nah, yes. Next week, we're going to make it together in our classroom. Minggu depan kita akan buat bersama di kelas. Nah, sebelum itu, I'm going to explain the rubric first. Miss Desi mau jelaskan rubriknya. Jadi ada 4 aspects I will assess. Ada 4 aspek yang akan Miss Desi nilai. Yang pertama, keaslian penulisan. Apakah benar-benar ini tulisan kalian? Maybe you take from the internet. Nah, I can see it. Kalau kalian dapat dari internet, Miss Desi bisa lihat ya. So make it as original as you can. Next, keruntutan teks. Runtut teksnya, jangan tiba-tiba ada yang langsung deskripsi di kalimat pertama. Ya. Next, gambar pendukung. Nah, you have to put a picture to help the reader imagine your room. Gitu. And then display-nya, dekorasinya. Make as interest, make as what else? As eye-catching display. Buat display yang begitu indah, menarik sehingga pembaca ingin membacanya. Sampai sini, do you get it? The rubric, tahu apa yang dinilai? Yes, Miss. Yes, Miss. Yeah. Okay, that's all, yeah, for today. So prepare everything untuk next meeting. We're going to make it in the next meeting. Okay. Nah, sebelum Miss Desi close, before I close our class today, we're going to make a reflection. Reflection first. Eko, tadi kamu belajar apa? What do you learn? What did you learn? Hari ini kita belajar tentang deskriptif ya, Mem. Belajar mendeskripsikan. Good. 3. Can you tell Miss Desi the function of descriptive text? To describe something, Miss. Okay, good. And Like then people, things. Yeah. Yes, Place. thank you, Mawada. Good, Mawada. What tense used in? What is the tense used in the descriptive text? Present tense, Miss. Present tense. Kalau present tense itu kata kerjanya keberapa? Verb 1, Miss. Verb 1. To be-nya kalau pakai to be apa? Is, am, are. Is, am, are. Good. Next, Yunita. Yes, Miss. Do you still remember the structure of the text? The structure of descriptive text? Yes, Miss. There are What two. is that? Apa itu? Identification Identification and and description. Good. So everybody has understand ya. Everybody has understand. Semua orang sudah paham ya apa itu descriptive text? Paham, Miss. Jadi yakin Yes, bisa Miss. buat minggu depan? Yakin bisa buat minggu depan? Yes, Miss. Good. Okay. Don't forget to bring your tools and materials ya. Jangan lupa bawa alat-alat yang kalian butuhkan dan kemudian bahan-bahannya. Okay? That's all for today. Thank you for all of your attention. Thank you. Yeah. Let's pray before we close this class. Eko, lead the pray first. Okay, Miss. Before we go home, let's pray together. Start. Finish. Okay, good. Thank you. See you next meeting. See you, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kecil. Monggo Bu Wiji dulu, saya atori dulu. Matur nuwun Bu Dicil, salut sekali pembelajarannya menyenangkan. Seolah-olah saya tadi muridnya nggak sempat untuk diam gitu ya. Jadi memang kondisi kelasnya aktif. Bu Desil membawa kelas baik, sangat baik sekali. Tapi tetap saya harus memberi catatan ya.
untuk pembukaan saya tadi terkesan dengan Ibu yang menyiapkan benar-benar menyiapkan kesiapan anak untuk belajar ya. Itu nanti harus saya tiru. Kemudian untuk di kegiatan inti, Bu Desil tadi di awal itu kan yang saya tangkap itu adalah mencoba untuk memberikan pengetahuan prasyarat kepada anak-anak. Ya, jadi dikenalkan deskriptif itu cara menulis deskriptif itu bagaimana, itu sudah cukup bagus sekali sehingga tujuan untuk mengenalkan unsur kebahasaan, struktur teks, kemudian fungsi sosial dari deskriptif sudah tercapai. Kemudian di langkah tadi Ibu mau menentukan proyek, gitu ya, mengajak anak-anak untuk membuat proyek. Nah ini catatannya saya muncul ketika itu. Ibu tadi kan yang saya tangkap, tapi langsung saya mempunyai proyek untuk kalian. Kalau misalnya saya menjadi muridnya, saya jawab, enggak Bu, saya enggak mau. Kira-kira gimana? Bisa jadi ada gitu. Enggak Bu, saya enggak mau, saya mau gini aja. Ayo, terus gimana gurunya? Oke. Tugas lagi. Biasanya gitu, Bu. Iya. Maka dari itu kita harus mengemas supaya sebetulnya kita memberi tugas, tapi anak-anak enggak nyadar gitu loh Bu. Tadi saya mikir idenya apa ya untuk Bu Desil supaya memberikan proyek ke anak-anak itu tidak terkesan memberi tugas. Itu saya punya ide tadi begini. Bu Desil memberi pertanyaan itu gini. Students, what can you do to make others know about the thing you love? Ya, kan macam-macam anak jawabnya. Ya disampaikan Bu, ditunjukkan, diginikan kan gitu ya. Kalau misalnya bendanya itu enggak bisa kita bawa gimana? Otomatis kan harus dideskripsikan gitu. Nah, setelah anak-anak dapat jawab macam-macam, kemudian kita kerucutkan. Would you inform a thing you love to the others? Maukah Anda menyampaikan benda yang Anda suka itu kepada orang lain gitu? Biasanya kan mereka, oh oke Bu, bisa. Oke, kita sepakati, kita buat proyek ya. Nah, membuat kesepakatan Bu, bukan memberi tugas. Kalau sudah sepakat, let's make a project. Tuh. Kemudian sudah kan ya? Bisa membuat proyeknya, jadi disepakati proyeknya describe something gitu kan ya, sudah spesifikasi proyeknya sudah disepakati. Kemudian tentang ini orang-orang yang terlibat di situ mungkin bisa dengan pertanyaan, how many person do you need to work together? Nah, jadi berapa personil yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Tapi usahakan membawa anak-anak ke kerja bersama. What about 4? Kok banyak Bu, 2 aja atau saya mau kerja sendiri gitu misalnya. Oh, nggak bisa kalau kerja sendiri nanti hasilnya kurang maksimal. Bagaimana kalau kita membuat proyek itu yang sebaik-baiknya dengan memanfaatkan teman-temanmu yang memang bagus, yang memang pinter. Kan kita butuh penulis, kan kita butuh juga editor, kan kita juga butuh yang take shoot itu kan, yang ngambil foto itu, kita juga butuh editor. Nah, biar nanti hasil tulisannya itu, hasil proyeknya itu bisa bagus, karena teman-teman yang pinter kamu ambil semua. 4 ya, 4 ya, jadi sepakati jumlahnya, disesuaikan dengan jobnya masing-masing. Di situ kita juga bisa pembelajaran berdiferensiasi Bu nanti. Jadi anak yang mampu menulis, kita pakai dimanfaatkan, anak yang sukanya moto-moto dimanfaatkan gitu. Jadi di apa namanya ke anak-anak itu ditanamkan seperti itu, bukan terkesan kita yang menunjuk kamu kelompokan sama ini, kamu kelompokan sama ini. Enggak. Kenali teman kalian yang bagus, yang kamu anggap bagus, yang pinter nulis siapa ambilen, yang pinter moto siapa ambilen, yang pinter ngedit ambilen. Nah, kamu jadi satu tim biar nanti proyeknya bisa bagus. Nah, gitu. Kemudian yang untuk menyusun jadwal tadi mungkin dengan pertanyaan juga, when
When will your project run? Gitu ya. Kapan kira-kira ini dilaksanakan? Gitu. Cari dulu idenya anak-anak. 1 bulan Bu, 2 bulan Bu, 4 bulan. Weh, ya kelamaan Pak. Bagaimana kalau ini? Gitu. Jadi kesepakatan lagi, ya. Yes. Jadi penekanannya untuk memberi proyek atau memberi tugas itu bukan kita yang ngasih, tapi berangkat benar-benar dari anak-anak. Itu beda sih ya. Itu aja untuk penutupnya tadi good reflection. Sudah bagus sekali. Pokoknya aplaus deh untuk Bu Desil. Lanjut ya. Terima kasih Pak Teguh. Monggo dilanjutkan. Oke, terima kasih Bu Wici. Ya, setuju. Saya juga ada menulis suara bagus, terdengar natural ya. Ada kadang suara bagus tidak natural dalam pembelajaran kayak dibuat-buat itu ada. Dan saya teringat pada satu mahasiswa saya namanya Nori, anaknya itu agak kecil, itu memiliki suaranya itu punya aura, bagus sekali, dan itu nggak bisa dipelajari. Tapi memang itu suaranya bulat itu ya, itu bagus ya. Jadi juga ke arah ke sana. Kemudian trigger dari guru sangat bagus, sehingga tadi saya melihat siswanya sangat aktif ya. Ya karena memang gurunya yang bisa membawa siswa menjadi aktif kan, dengan cara men-trigger ya. Kemudian ada slide 6 tadi, trigger untuk describing something ya. Slide 6 tadi saya pikir tepat sekali pilihan yang dilakukan oleh Bu Desil, sehingga tadi ada juga ayo coba kira-kira membuat kalimat ya. Tadi siapa saya lupa ngomong tadi ya. Jadi television living room kan begitu kan? Saya lupa tadi yang ngomong enggak saya. Tapi yang saya catat kalimatnya ya. Kemudian Bu Desil kata boleh dari itu apalagi itu kan begitu kan. Jadi merasang yang lain untuk ikut membuat, ikut berpartisipasi di dalamnya. Ini Bu Desil membuat guiding question. Jadi pertanyaan itu mengarahkan itu yang memang dilakukan dari seorang guru kan begitu. Kemudian apa nih? Ini kan BPJL ya. BPJL keliru nulis ya. BPJL. Saya kalau keliru BPJL itu ada display tadi, ada beri komen, ada juga contoh, dan contohnya itu memang didukung oleh gambar yang sesuai dengan usia anak kan begitu, sangat mendukung. Jadi kesannya itu sangat kontekstual banget, sangat menarik ya. Ini memotivasi siswa, termasuk juga ada timeline tadi. Tapi memang perlu didiskusikan berapa lama dan sebagainya. Tadi yang dikatakan Bu Wici betul, bahwa karena ini kerja kelompok, maka memang perlu dicari yang kemampuannya itu merata ya, dan yang heterogen ya, bukan homogen. Nanti jangan sampai semua pintar bikin narasi tapi dari sisi seni menampilkan itu kurang, itu kan juga kurang bagus ya. Satu hal yang jarang ditunjukkan oleh guru tapi hari ini ditunjukkan oleh Bu Desil adalah adanya rubrik yang diberitahukan, sehingga siswa tahu, oh saya nanti yang dinilai itu adalah tadi ada 4 kalau nggak salah ya. Ada 4 aspek yang dinilai itu dengan bahasa yang sederhana ya. Kalau saya mengatakan tadi itu content, organization, kemudian language use, atau saya breakdown menjadi 2, yaitu global issues sama local issues ya. Itu yang saya pakai di universitas, tapi itu menggunakan istilah yang sangat apa ya, dekat dengan anak-anak. Memang harus itu. Jadi apa yang kita sampaikan mudah dipahami ya. Jadi bahkan memang nggak usah, istilah orang Jawa itu nggak usah ndaki-ndaki. Tahu ndaki-ndaki itu? Apa ndaki-ndaki itu? Kesannya tinggi gitu ya, tapi nggak semua orang tahu. Kalau orang cerdas itu akan menggunakan bahasa yang sesuai dengan level siapa yang diajak bicara, kan begitu ya. Ya, kalau kita mau oh jadi Bapak kita harus memiliki metode yang relevan untuk kemudian kita ajak bicara nggak memahami metode relevan itu apa ya.
Artinya kan cara sederhana kan begitu. Jadi kita tahu dengan siapa kita bicara, ini kayaknya diterapkan oleh Bu Desil dengan menyampaikan rubrik tadi. Ya. Kalau rubrik itu saya bawa di universitas, kayaknya nggak cocok. Ya. Tapi untuk anak SMP ini sangat pas sekali. Ya. Itu merupakan menjadi rujukan bagi siswa. Jadi siswa tahu, oh nanti karya saya akan dinilai berdasarkan ini. 4 aspek. Sehingga bagi siswa yang memiliki critical thinking akan memiliki begini, karyaku sudah sesuai nggak dengan yang item 1? Sudah sesuai nggak dengan item 2, 3, 4 dan sebagainya? Oh kurang sesuai, akhirnya nanti dia menyesuaikan. Ini bagi yang siswa yang memiliki coach ya, memiliki pola kerja yang sangat bagus, karena saya yakin dengan Ibu mengatakan akan didisplay ya, dan yang lain boleh beri komen, nah, itu kan memantik siswa untuk bekerja lebih keras lagi. Gengsi dong, kalau kerjaan saya asal-asalan padahal kan didisplay kan begitu kan. Nah ini adalah salah satu cara memotivasi siswa untuk bekerja lebih keras, bekerja lebih baik dan sebagainya. Ini saya senang sekali. Nanti karyanya itu ditempel. Ya, itu ya kalau bisa itu memang jangan hanya sehari 2 hari ya, itu sampai nanti berulang ada PJBL lagi baru dilepas. Kalau perlu ya nggak usah dilepas 1 semester kalau memungkinkan space-nya itu ada, sehingga siswa itu melihat ini loh karya saya dihargai, karya saya dibaca, bahkan ada di komen. Kalau perlu itu Bu Desil mengajak guru yang lain itu memberikan komen, ya jangan Bu Desil. Ya Bu Desil kalau memberi komen rasanya kurang pas ya, karena Ibu adalah sebagai tutornya. Biarlah orang lain memberi komen, itu akan lebih natural lagi. Ya kalau bisa ya tanpa pengetahuan siswa, guru bahasa Inggris yang lain misalnya Bu Juliana ngasih komen, very good job guys. Gitu. Misalnya itu sangat-sangat bagus. Ya ini memantik siswa untuk lebih bekerja keras. Itu yang saya bisa tambahkan. Secara overall ya sangat bagus, saya senang sekali apa yang ditampilkan Bu Desil hari ini ya. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Guru Desil hari ini yang tampil dengan sangat baik, memberikan standar yang tinggi juga ini ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya rekaman saya hentikan untuk Bu Desil.